Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Tumbuhan pemangsa manusia dan hewan, benarkah? Kumanga, pohon pemangsa manusia di Kepulauan Madagaskar. Madagaskar merupakan sebuah kepulauan di Afrika Timur yang dihuni oleh suku yang berasal dari penduduk di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang mendiami Madagaskar berketurunan suku bangsa di Indonesia. Memperhatikan jarak yang sangat jauh sekitar 5.600 km dari Indonesia, dan pada waktu itu ditempuh melalui lautan yang sangat jauh dan luas dengan hanya menggunakan perahu rakit, maka suku bangsa di Indonesia adalah memang sejatinya suku bangsa pemberani, pelaut ulung, dan tangguh. Perihal tentang adanya tumbuhan pemangsa manusia berdasarkan catatan penjelajah Jerman Karl Lesch di tahun 1878 dalam sebuah surat yang diterbitkan di The South Australia Register pada tahun 1881 menjelaskan tanaman mengerikan dan kisah seorang perempuan desa suku Mkodo yang ditumbalkan untuk dimakan pohon raksasa oleh Hendrix. Dokumen tersebut mengilhami beberapa orang untuk melakukan ekspedisi ke Madagaskar demi mencari pohon aneh itu. Salah satunya ekspedisi yang dilakukan oleh K. Salmon Osborn, Gubernur Michigan tahun 1911 dan 1913. Dia pergi ke hutan-hutan Madagaskar untuk mencari pohon pemakan manusia. Meskipun ia tidak berhasil dalam usahanya untuk menemukan pohon tersebut, namun ia menemukan dua orang pribumi dan misionaris barat yang mengaku telah melihat pohon itu dan mengatakan pohon itu benar adanya. Ekspedisi lain tahun 1998 oleh Ivan McKerley menemukan kisah seorang tentara Inggris mengambil foto-foto tulang belulang dan kerangka hewan di bawah pohon kumanga, dan sepertinya pohon tersebut memang pernah ada. Buku yang ditulis tahun 1955, Salamander dan Keajaiban Lain, penulis sains Willy Ley menjelaskan suku Mkodo, Karl Lesch, dan Madagaskar pemakan manusia pohon itu sendiri semuanya hanyalah rekayasa, dan penemuan yang dianggap sebagai tumbuhan pemangsa manusia adalah hoax dan tidak benar. Berdasarkan data-data yang diuraikan, maka semuanya kembali kepada kita. Selanjutnya, Drosera sicilifolia, pemangsa serangga yang menarik. Drosera sicilifolia atau tanaman embun pagi merupakan salah satu tumbuhan karnivora yang menangkap mangsanya dengan tentakel-tentakel berbentuk limbs di ujungnya. Serangga yang dicerna digunakan untuk memberikan mineral dan nutrisi untuk dirinya sendiri. Berbagai spesies dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Selanjutnya, kantong semar, pembunuh serangga. Kantong semar atau Nepenthes adalah tumbuhan pemakan serangga yang disebut juga dengan tumbuhan karnivora. Tumbuhan unik daerah tropik ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. Kantong semar banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Jawa. Jenis kantong semar terbanyak terdapat di Pulau Kalimantan. Kebanyakan tumbuhan karnivora tumbuh dengan baik pada tanah atau tempat-tempat yang miskin unsur hara. Kantong semar memiliki kantung yang berwarna sangat menarik, yaitu
ungu, kuning, hijau, dan putih. Serangga yang tertarik oleh warna lebih jauh dipikat dengan nektar dan bau-bauan yang dihasilkan oleh kelenjar di bagian bawah bibir yang berlekuk-lekuk dan menjorok ke dalam rongga kantong. Serangga seringkali terpleset dari bibir yang licin, berlilin, dan tercebur ke dalam cairan di dalam kantung. Cairan ini biasanya bermacam-macam enzim pencernaan yang dihasilkan di pangkal kantung. Lilin di permukaan dalam kantung tidak memungkinkan serangga yang terjebak untuk keluar. Selanjutnya, Venus flytrap, tumbuhan pemakan hewan dan serangga. Venus flytrap merupakan tumbuhan karnivora pemakan hewan dan serangga. Tumbuhan tersebut berwarna hijau dengan capit berwarna merah. Di dalam daun capit yang berwarna merah menghasilkan nektar manis dan berbau sedap untuk menarik serangga masuk. Capitnya sensitif pada sentuhan, kurang lebih setengah hingga 1 detik sudah bisa menangkap serangga. Jika sudah terperangkap, serangga akan mati dengan getah yang berwarna merah dihasilkan oleh kelenjar pada perangkap tersebut. Serangga yang biasanya dimakan adalah lalat, laba-laba, jangkrik, nyamuk, hingga semut atau serangga kecil lainnya. Tetapi dalam beberapa kasus bisa menangkap hewan yang lebih besar sesuai dengan ukuran capit daunnya. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.